kerja ini menurut definisi pagi masih bersama kita dengan saya Fajri Caniago selaku asisten K3 PT dan ini rekan saya Nurusnya Hitami dari PT SWA, K3 SWA. Baik, masih bersama kita dengan Media Safety DSN Group Area 1 atau kita kenal ya MSDS begitu. Jadi pada pagi hari ini Pak Inu kita kedatangan tamu istimewa nih Pak Inu. Iya, benar. Jadi di podcast pada pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu selaku Dr. Sri Santoso. Selamat pagi. Pagi ya, Bang. Selaku Medical Department Head yang telah hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi, Dokter. Pagi, Pak Fajri. Pagi. Mungkin untuk 30 menit ke depan kita akan berbincang dengan Dr. Sri mengenai kesehatan kerja gitu. Kalau kita bahas ya Dok, kesehatan kerja ini nggak ada habisnya ya Dok ya. Betul. Pembahasannya. Nanti kita akan membahas dengan dari definisi kecelakaan kerja begitu, kategori kecelakaan kerja dan masa pengobatan begitu. Itu mungkin topik yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini bersama Dr. Sri. Gimana kabarnya Dr. Sri? Hari ini? Iya. Hari ini alhamdulillah. Wah, luar biasa ya. Lebih cerah ya kayaknya. Iya benar sekali begitu. Semoga selalu kita semua diberi kesehatan ya. Amin, amin, amin. Lancaran dalam bekerja, dalam suatu kegiatan lainnya begitu. Betul, Pak. Mungkin kita lanjut saja ya Pak ini ya, Iya, kita membahas iya. masalah kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja ini menurut definisi dari safety-nya itu suatu tindakan ya Pak ya, atau dampak yang dihasilkan dari suatu aktivitas kerja begitu. Betul. Jadi kecelakaan kerja ini lebih general, luas pembahasannya dari sisi safety-nya, dari sisi kliniknya, pengobatannya itu. Jadi yang kita ketahui kategori kecelakaan kerja ini banyak macamnya, ada ringan, sedang dan berat gitu ya Pak ya. Jadi menurut dari sisi K3L-nya itu kelompok ringan ini lebih masa pengobatannya itu kalau nggak salah masa ini ya kecelakaannya Masa ya. kecelakaan. Nah itu dari 0 sampai 24 jam. Kalau umpamanya sedang itu lebih kurang dari 48 jam atau 2 hari, dan berat itu lebih dari 2 hari, 2 hari. atau 48 jam gitu. Betul. Itu kalau dari sisi kliniknya bagaimana Dok? Apakah sama kriteria kategorinya atau bagaimana? Oke, selamat pagi ya. Jadi sebetulnya gini ya, kalau kecelakaan kerja itu kan seperti yang Pak Fajri ya bilang ya, memang definisinya seperti itu dan memang berhubungan dengan faktor pekerjaan. Kalau untuk masalah kategori tadi, kita harus satu persepsi dulu. Memang itu bukan kita yang bikin juga kan. Memang dari undang-undangnya sudah dikatakan seperti itu, ada minor, ada mayor, kemudian atau ringan, sedang, berat. Benar. Dari klinik juga mengacu seperti itu. Gitu loh. Jadi kita nggak membedakan ini bahwa nanti dari sini seperti ini, dari K3M nanti dari klinik kategorinya seperti ini. Cuma memang ada perbedaan ya. Perbedaannya itu karena apa? Kategori ini bisa menetap juga bisa berubah. Benar. Iya kan? Karena Iya. dari kita melihat dari faktor medisnya ya, yang mungkin diagnosnya ringan, tapi tiba-tiba bisa menjadi berat. Jadi seperti itu aja. Jadi masih fleksibilitasnya begitu. Oh jadi untuk dari sisi kliniknya mengkategorikan dia ringan, sedang dan berat itu dari diagnosisnya ya Pak? Iya. Jadi pada saat melakukan pemeriksaan, oh ini bisa dikategorikan ringan, sedang atau berat dari hasil pemeriksaannya begitu ya? Betul. Jadi ini ada lagi nih Pak Ibnu, yang kita ketahui bersama di area kita di DSN Group ini, yang lebih sering kali nih Dok permasalahannya untuk karyawan kita nih, beliau kerja
terjadi kecelakaan kerja misal di tanggal 20 gitu. Tetapi si pekerja ini tidak langsung berobat di tanggal 20 begitu. Melainkan di hari selanjutnya Di tanggal 21 atau ya. tanggal 22 atau 23 Ya, yang selang harinya lebih hampir 1 minggu tuh dok gitu. Itu bagaimana dari tanggapan dokter sendiri? Sebetulnya gini ya, dari definisinya aja dulu bahwa kecelakaan kerja itu kalau misalnya harusnya dia langsung berobat, Benar. langsung ke klinik, itu baru dikatakan kecelakaan kerja, ya kan? Tapi kalau misalnya dia harus pulang dulu, kemudian atau mengundurkan perobatan, itu bisa terjadi suatu infeksi atau penyebab lain gitu. Jadi misalnya gini, orang kena parang, Iya. kemudian dia tidak langsung berobat, ya kan? Dia pulang dulu. Nanti oleh dinas tenaga kerja itu akan diragukan. Sebetulnya itu kena parangnya saat bekerja atau sudah di rumah. Iya benar. Nah, itu seperti itu. Makanya harusnya satu itu. Kedua, kalau dari segi medis, bila itu tidak ditangani, bisa menyebabkan infeksi sekunder. Ya kan? Jadi misalnya yang seharusnya ringan bisa menjadi sedang atau bahkan berat. Itu yang ditakutkan seperti itu. Contohnya itu kan tidak di kecelakaan kerja aja ya. Misalnya di kematian karena pekerja ya saat kerja, itu juga kalau bisa kan jangan dibawa pulang ke rumah. Jadi langsung ke klinik atau ke tempat pelayanan kesehatan yang terdekat. Karena apa? Jika dia di rumah, itu nanti saat klaim atau apa, itu bisa dipertanyakan lagi penyebab kematiannya sebenarnya di lahan atau di rumah. Nanti jangan-jangan diracun. Iya. Nah, seperti itu misalnya. Iya, jadi faktor luar ya, faktor Iya. tambahan yang Iya, mempengaruhi hal itu begitu. yang kadang-kadang harus kita perhatikan. Sosialisasinya yang penting mungkin dari pihak Pak Hikmat, Pak Ibnu, Pak Fadil Benar yang sekali. paling penting itu sosialisasi tentang kecelakaan kerja, penanganannya, Iya. apa yang dilakukan setelah terjadi kecelakaan Benar. kerja. Tapi yang kita dapat beberapa informasi dok, bahwasanya si pekerja ini dia kenapa tidak langsung berobat pada saat hari kecelakaan kerja? Mereka mengatakan bahwasanya ini hanya sebatas luka kecil aja, di rumah diobatin sembuh begitu. Makanya si pekerja tidak memutuskan untuk berobat langsung begitu kan. Tetapi pada saat hari berikutnya didiamin, bukannya malah sembuh malah makin parah. makin Parah, parah begitu. iya, benar. Ini atau kesalahan pengobatannya atau memang tidak ditangani langsung atau bagaimana tuh dok, saran dari dokternya sebenarnya? Ya kan, yang seperti saya bilang ya, kalau misalnya orang kena parah, Iya. mungkin lukanya cuma 1 cm atau 2 cm dianggap dia ringan. Benar. Tapi kalau di rumah itu kan banyak faktor yang menyebabkan infeksi, karena hygiene-nya yang buruk atau karena dia tidak ngerti penanganan luka. Benar. Akhirnya yang seharusnya ringan itu jadi lebih parah lagi. Level ya. Sedang atau berat ya. Iya, ini contohnya pernah ya. Jadi kejadian pernah ya. Jadi waktu itu dijahit cuma 3 atau 2 atau 3 saya lupa. Dan tidak ada jahitan dalam. Kemudian dia karena dikasih istirahat, dia mainlah ke sungai, mandi di sungai, ya kan? Mungkin karena faktor hygiene yang buruk atau kotor, terjadilah dia suatu tetanus. Oke. Ya akhirnya jadi lebih berat. Nah, itu salah satu kenapa harus langsung ke klinik. Dan itu perlunya lah edukasi dari para untuk pekerja ini bahwa jangan memandang luka itu ringan. Ya. Kayak misalnya di mata, orang kelilipan, coba kelilipan aja kok, iya kan? Tapi 2 hari 3 hari kemudian terjadi penurunan penglihatan, Ya. baru bingung. Nah, itu. Jadi dok, dia itu bisa dikategorikan PAK atau penyakit akibat kerja. Ya nggak bisa. Nggak bisa, Dok, ya? Nggak bisa. Karena kayak yang contoh yang dokter berikan ke kita tadi itu,
dia kena parang, kemudian dia nggak kerja, dia melakukan aktivitas di luar pekerjaan ya, berenang ya, menyebabkan tetanus. Kemudian kan terjadilah dampak-dampak yang merugikan ya dok ya. Betul. Berarti dia belum bisa dikatakan sebagai penyakit akibat kerja ya. Jadi gini ya, kan definisinya juga sudah beda Ya. antara, dan cara mendiagnosanya juga beda antara kecelakaan kerja dengan penyakit akibat kerja. Kalau PAK kan harus memenuhi 7 kriteria. Gitu loh. Kalau itu kan karena yang faktor yang kita sebut tadi itu kan karena kecelakaan kerja yang tidak tertangani dengan baik. Ya. Oke, itu sebagai informasi ya. Jadi untuk bapak, untuk khususnya karyawan kita di SN Group ini, sekecil apapun dampak dari aktivitas kerja, umpamanya luka, kelipan, atau hal sedikit sekecil apapun langsung berobat ya, nah, ya berobat ke dokter untuk Penanganan lebih lanjut ya, gitu. betul. Jangan sampai ditunda-tunda, apalagi diabaikan gitu. Kita tidak tahu efek kedepannya yang besar atau gimana gitu ya. Jadi itu saran dari Dr. Sri, Dan kita menghimbau juga ya, benar sekali gitu. agar lebih waspada, agar lebih teliti lagi untuk diri sendiri ya Pak ya. Benar. Jadi kita lanjut nih ke topik selanjutnya. Betul. Ini dok, ada lagi nih dok, khususnya di perusahaan kita, dia kecelakaan kerjanya tinggi nih, banyak gitu kan. Melainkan kecelakaan kerja ini kecelakaan yang tanpa, maksudnya korelasinya gitu, korelasi dengan APD gitu kan. Itu menurut dokter korelasi antara pemakaian APD dan kecelakaan kerja itu bagaimana dari sisi kliniknya begitu? Contohnya gini dok ya, Bapak gini ya. Kita pakai helm nih dok, si pemanen. Tapi yang kena itu ininya, lengannya misalnya gitu dok kan. Matanya begitu. Jadi kita kan sebagai orang safety nih, ya kan Bapak, jadi agak bingung juga untuk apa ya. Mereka sudah diberikan baju, tapi lebih banyak itu kejadian yang di kepala ya. Ya, masih di luar dari APD ya, di luar cover APD ya, gitu dok. Menurut dokter ya, selaku medis ya dok ya, itu dampak apanya gimana ya dok ya? Dampak pemakaian APD itu ada hubungan erat nggak dari kejadian yang di luar jangkauan APD? Jadi gini ya, kalau dalam dunia kesehatan kerja ya, atau di K3L juga mungkin ya, APD itu kan level terakhir loh. Benar. Iya kan, yang Level pertama kan terakhir. harusnya kan eliminasi, substitusi, terus kemudian administrasi, Ya, dan Penjagaan lain-lain kan. kontrol dan Nah, APD begitu. teknologi baru APD terakhir, ya kan. Jadi kalau misalnya orang nggak pakai APD pun, misalnya ini tapi pekerjaan tertentu ya. Benar. Tapi kalau secara kemudian dia mengadakan dengan benar secara ini benar, itu juga enggak sampai baru APD itu. Terus saya bingung juga kalau misalnya kena di kepala terus kena di tangan, dikasih APD kepala kena tangan. Iya betul. Kalau masuk APD-nya terus di lengan ini, berarti kan tekniknya dong, Iya betul. teknik bekerjanya gitu loh. Iya kan? Kalau substitusi atau eliminasi kan nggak mungkin. Ya. Bisa aja contohnya misalnya hukum. Dulu orang pakai paraquat, Benar. iya kan? Karena terlalu tinggi ini kemudian dieliminasi, nggak ada lagi. Ya oke, itu eliminasi. Lah kemudian atau dikasih substitusi. Oh ini karena bahaya, oke diganti yang jenis lain. Itu Tadi ya Pak Ibnu, jadi APD ini merupakan tahap akhir dari pengendalian kecelakaan kerja, harusnya begitu. Jadi untuk kita ketahui bersama, ada 3 faktor nih yang harus kita perhatikan bersama, khususnya karyawan kita, yaitu kondisi aman, aksi yang aman, dan pengalaman nih, gitu. Betul. Safe action, safe condition, dan experience. Experience, Gitu. betul. Jadi 3 faktor ini kita kuasain, ya kecelakaan kerja itu menurun sederhana gitu. Misal aksi kita bekerja
udah aman belum tindakannya. Misal kita megang egrek atau alat kerja ini aksinya benar nggak nih gitu. Teknik ya, iya. Tekniknya Teknik, begitu. ya. Terus kondisinya nih, kita menentukan kondisi yang aman. Kondisinya misal kita lakukan pekerjaan dari sekeliling kita begitu. Ini konturnya ada sungai atau bagaimana, jurang atau galian, itu salah satu faktor kondisi yang tidak aman begitu. Dan terakhir ini experience, pengalaman, apalagi khususnya pengalaman kerja, itu menentukan sebenarnya ya, menentukan adanya si pekerja ini mahir dalam bekerja, sehingga mereka tahu nih tindakan yang menyebabkan kecelakaan kerja ini berdampak atau tidak begitu. Itu yang harus kita ketahui dan kita pahami bersama ya, tentunya 3 aspek itu. Tapi mungkin gini Pak ya, jadi ada satu faktor ya, yaitu meskipun APD itu level terakhir, benar, tapi ada beberapa jenis pekerjaan yang memang kita tidak bisa menggunakan suatu sistem yang kayak eliminasi, substitusi, kayak contohnya pemanen. Berarti kepatuhan untuk pemakaian APD ini yang perlu ditekankan juga. benar. Itu ya kita harus gerakan juga ya, dan tentang kepatuhan APD begitu. Jadi sebenarnya kita harus merubah pola mindset sih, mindset pekerja, bahwasanya pemakaian APD ini penting nih gitu. Betul. Dan bekerja bukan hanya kemahiran target yang dicapai, tetapi penggunaan APD ini salah satu faktor penting juga begitu. Itu harus kita edukasi lebih lanjut dan harus merubah pola mindsetnya sih sebenarnya begitu. Intinya kita sebagai K3L tidak bosan-bosan Pak ya. Benar, ya kita sebenarnya bukan tugas K3L saja yang tapi bersama ya. Bersama Ya. ke segala aspek untuk saling mengingatkan adanya pentingnya penggunaan APD, pentingnya kondisi dan aksi pekerja yang aman begitu ya Dok ya. Mungkin segitu aja kita berbincang dengan Dr. Sri gitu ya. Jangan lupa untuk safety first. Betul. Itu yang utama. Dan terima kasih juga kepada Dr. Sri sudah bergabung ke terhadap podcast kita MSDS ya. Media Safety DSN Group area 1 gitu. Mungkin pada pagi ini saya undur diri. Kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Dengan bahasan yang berbeda pastinya. Ya. Oke, saya undur diri dan saya Pak Caniago. Saya Ibnu Hitami. Dan ini Dr. Sri Santoso. Selamat pagi. Pagi. Ya, pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.